Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan masuk pada pembelajaran ketiga di subtema 4 kelas 3 di tema 3 ini ya anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pernahkah kamu mendengar istilah pemanasan global? Apa yang dimaksud pemanasan global? Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global. Nah anak-anak, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pemanasan global, maka kita dapat membaca wacana berikut ini. Nah, bacalah wacana di bawah ini. Pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Jadi anak-anak ibu, yang disebut dengan pemanasan global atau global warming ini, yaitu terjadi jika suhu bumi meningkat. Jadi akibatnya es di wilayah kutub mencair. Nah, anak-anak ibu dapat melihat pada gambar. Di sini diilustrasikan bahwa gambar ini adalah gambar di kutub ya anak-anak. Jadi di kutub itu banyak sekali es. Nah, jika terjadi pemanasan global atau matahari semakin panas, maka es di kutub akan mencair sehingga menyebabkan permukaan air laut nanti naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang pulau-pulau dunia ini tenggelam oleh air yang sudah mencair di kutub tersebut. Nah, anak-anak ibu, pemanasan global terjadi karena apa? Nah, ternyata pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi semakin panas. Nah, ini anak-anak, ada gambar ilustrasi di halaman 195. Di sini nampak bahwa asap kendaraan bermotor dan asap-asap pabrik. Di sini ada asap-asap pabrik yang menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Jadi suhu bumi itu akan semakin panas anak-anak. Nah, tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global akibat kesulitan beradaptasi. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Nah, anak-anak ibu, bisa anak-anak ibu lihat pada gambar halaman 195 ada pohon-pohon yang sudah tidak lagi tumbuh ya, jadi dia sudah berguguran sehingga pohon ini mati. Nah, kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Bagaimana caranya? Nah, caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Nah, bagaimana cara mengurangi pencemaran udara tersebut anak-anak? Contohnya berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang terdekat. Nah, karena tadi asap kendaraan bermotor dapat menyebabkan global warming atau disebut dengan pemanasan global. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Menghemat pemakaian listrik dan air. Itu adalah cara mengurangi pencemaran udara. Kamu telah membaca tentang pemanasan global. Sekarang tuliskanlah kosakata baru yang kamu ketahui dari bacaan di atas. Lalu temukan arti kata-kata tersebut dalam kamus. Anak-anak ibu dapat mencari di kamus ya. Nah, contoh anak-anak ibu mendapatkan kosakata baru itu adaptasi misalnya. Beradaptasi, ada adaptasi kata barunya. Nah, carilah arti kata adaptasi tersebut di dalam kamus ya anak-anak. Nah, begitu cara mencarinya. Atau adaptasi, arti kata adaptasi adalah menyesuaikan terhadap lingkungan misalnya ya, mampu menyesuaikan diri misalnya ya. Oke. Nah, kemudian jika anak ibu sudah menemukan 5 katanya, buatlah kalimat dari kata tersebut. Nah, buat kata-kata dari kata yang anak-anak ibu, buat kalimat dari kata yang anak-anak ibu temukan. Contoh adaptasi tadi ya.
Nah, setiap hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Misalkan itu kalimat yang dibuat, boleh ya. Ingat ya, kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Pemanasan global jika dibiarkan dalam puluhan tahun akan menimbulkan bencana. Berdiskusilah bersama keluargamu atau kelompok atau teman-temanmu. Misalkan kamu belajar bersama. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil diskusi. Apa yang dimaksud pemanasan global? Lalu sebutkan bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan. Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Nah, 3 pertanyaan ini sudah ada pada bacaan tadi anak-anak. Nah, tentunya anak-anak ibu jika sudah menyimak dan juga membaca dengan baik, anak-anak ibu dapat menjawabnya ya. Lalu anak-anak ibu buatkan laporan seperti pada halaman 198 ini. Inilah yang dibuat di buku latihanmu. Jadi tidak usah kamu buat pertanyaannya lagi, tapi langsung buat laporan seperti ini. Pemanasan global adalah, lalu bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan adalah. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pemakaian kendaraan seperti mobil ataupun motor. Lakukan gaya hidup sehat. Gunakan sepeda untuk jarak tempuh yang dekat. Coba perhatikan dilakukan Siti dan teman-temannya. Siti dan teman-temannya ke sekolah naik sepeda. Waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya dari rumah menuju sekolah adalah 90 menit. Berapa jam waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju sekolah dengan sepeda? Ingatkah kamu cara mengubah satuan jam ke menit ataupun sebaliknya? Ayo berlatih mengubah satuan waktu dengan bermain bingo. Mari bermain bingo. Nah, bermain bingo caranya, setiap kelompok terdiri dari 2 siswa atau 2 orang. Guntinglah kartu yang ada di buku siswa. Setelah digunting, kocoklah kartu tersebut. Nah, anak-anak, karena buku siswa kita adalah milik pustaka, anak-anak ibu dapat memfotokopi terlebih dahulu untuk halaman ini, lalu baru bisa mengguntingnya ya. Tidak boleh buku kita digunting ya anak-anak. Nah, setelah digunting, kocoklah kartu tersebut, letakkan di tengah permainan dalam keadaan tertutup. Setiap siswa mendapat giliran secara bergantian untuk mengambil kartu. Siswa yang mendapat kartu harus menyelesaikan soal dalam kartu tersebut. 1 jam 15 menit. Nah, 1 jam 15 menit itu artinya berapa menit anak-anak? Kita jadikan 1 jam menjadi menit. 1 jam adalah 60 menit. Artinya 60 menit ditambah 15 menit adalah 6 ditambah 1, 7. Berarti 75 menit. Oke, anak-anak mengerti? Siswa yang dapat menjawab dengan tepat boleh memberi tanda silang atau tanda lingkaran. Pada bagian lakukan secara bergantian. Siswa yang berhasil menandai dengan benar dan membentuk garis seperti garis vertikal atau garis miring atau garis horizontal segera berteriak bingo. Siswa inilah yang menjadi juaranya. Nah, ini adalah kartu-kartunya anak-anak. Anak-anak ibu dapat melakukan ini di rumah ya. Ya, kartu-kartu ini nanti digunting. Lalu jika anak-anak ibu kocok, kemudian diambil satu persatu nanti. Bila anak-anak ibu bisa menjawabnya, barulah berhak membuat bingo ya. Membuat yang satu adalah simbolnya seperti huruf O. Yang satu simbolnya seperti huruf X atau tanda silang. Oke anak-anak. Menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Berarti kita tambahkan jam, kemudian tambahkan menitnya. 1 jam sama-sama jam yaitu 4 jam. 1 ditambah 4 artinya 5 jam. Nah, kita tambahkan jam terlebih dahulu. Ini sudah ada keterangannya di sini caranya ya anak-anak. Lalu 30 menit kita tambahkan dengan menit juga. Yang satuannya menit kita tambahkan dengan satuan menit. 30 menit ditambah 45 menit artinya ada 75 menit. 75 menit ini dapat kita jadikan ke jam. 75 menit artinya ada 1 jam. Dan bersisa
15 menit. Artinya 1 jam 15 menit. Jadi 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit adalah 5 jam ditambah 1 jam 15 menit. Nah, jam dengan jam lagi bisa kita tambahkan lagi anak-anak. Jadi ada 5 ditambah 1 ada 6 jam 15 menit. Begitu kira-kira ya anak-anak. Nah, Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman adalah 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan 1 jam 55 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan kendaraan umum? Nah, jika terjadi seperti ini, kita dapat mengurangkannya anak-anak. Ingat, kurangkanlah mana yang lebih besar, lalu dikurangkan dengan yang lebih kecil. Nah, di sini 1 jam 55 menit lebih besar daripada 1 jam 30 menit. Maka kita kurangkan 1 jam dengan 1 jam terlebih dahulu adalah 0 jam. Lalu menitnya lagi 55 menit kita kurangkan dengan 30 menit adalah 25 menit. Artinya 1 jam 55 menit dikurang 1 jam 30 menit bersisa 25 menit. Masih ada contoh soalnya di sini anak-anak. Hitunglah 8 jam 45 menit dikurang 4 jam 55 menit. Artinya langkah pertama jamnya kita kurangkan dengan jam terlebih dahulu ya. 8 jam 45 menit. Nah, untuk itu karena 45 menit lebih kecil daripada 55 menit, kita jadikan terlebih dahulu 45 menit ini ke menit yang lebih besar. Artinya jam yang ada di 8 jam ini kita pecah 1 jamnya. Jadi 8 dikurang 1 adalah 7 jam. 7 jam 105 menit. Nah, karena 60 menit ditambah 45 menit artinya 105 menit. Jadi, setelah itu baru kita dapat menyelesaikannya dengan cara pengurangan. 7 jam 105 menit dikurang 4 jam 55 menit. Jam dikurang dengan jam ya. 7 dikurang 4 artinya 3 jam. Lalu 105 menit dikurang 55 menit adalah 50 menit. Nah, anak-anak ibu, itu anak-anak ibu sudah mengerti ya. Jadi, jika belum mengerti anak-anak ibu bisa menchat ibu juga atau menelpon juga boleh ya. Nah, ayo berlatih menambahkan dan mengurangkan waktu di bawah ini. Nomor 1 telah dicontohkan. Nah, nomor 1 contohnya seperti ini ya. 7 jam 20 menit dan tambah 2 jam 30 menit. Artinya 7 ditambah 2 jam adalah 9 jam. Lalu 20 ditambah 30 menit adalah 50 menit. 9 jam ditambah 50 menit. Oke, itu adalah jadi 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit adalah 9 jam 50 menit. Nah, anak-anak ibu, ini ada 11 soal ya di sini. Ya, silakan mengerjakannya jika sudah diminta oleh gurumu. Nah, kekuasaan Tuhan sangat luar biasa. Tahukah kamu posisi matahari yang sangat ideal dengan bumi? Posisi ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Panas matahari tidak membuat semua air menguap. Masih cukup air di muka bumi ini setiap harinya. Setiap hari kita membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan baju setelah dicuci. Pernahkah kamu membantu ibu menjemur pakaian atau membantu melipat setelah kering? Nah, lipatlah aneka jenis pakaian atau perlengkapan berbahan kain yang tersedia. Berlatihlah terus agar lipatanmu lebih rapi lagi. Kamu diharapkan sudah dapat melipat dengan rapi. Berikan centang jika sudah dapat. Nah, ya di sini ada beberapa ya anak-anak. Ada baju kaos, ada sejadah, ada handuk, ada celana. Nah, dapatkah kamu mengidentifikasi kemampuanmu dalam melipat? Nah, contoh melipat baju kaos. Kemarin anak-anak ibu sudah membuat videonya, tentu anak-anak ibu sudah dapat melipatnya dengan rapi ya. Jadi berikanlah tanda centang atau checklist di kolom sudah dapat melipat dengan rapi. Jika belum, maka buatlah checklist di belum dapat melipat dengan rapi. Nah, kegiatan bersama orang tua kita pada pembelajaran 3 ini adalah orang tua harus memotivasi siswa untuk mengurangi pergi dengan kendaraan. Hal ini dilakukan bila jarak dapat ditempuh dengan berjalan kaki, menghemat penggunaan listrik sebagai bagian dari peduli lingkungan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini anak. Semoga anak-anak ibu mendapat pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.